Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita sudah ada dalam dialog khusus, dialog interaktif bersama Jamari Sakato membahas terkait akses dan layanan kesehatan reproduksi ya. Dan di kesempatan kali ini pendengar sudah bersama dengan narasumber kita, tentunya nanti akan saya perkenalkan untuk Anda. Di tengah perbincangan kami nanti Anda bisa ikut bergabung bertanya pendengar di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 08116666975. Dan pendengar saat ini Jamari Sakato bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja dengan dukungan dari UNFPA dalam program Humanitarian Response and Preference di Pasaman dan Pasaman Barat dengan isu KBG atau kekerasan berbasis gender dan juga KESPRO, kesehatan reproduksi dalam rangka mencegah kematian ibu, kemudian juga menghindari KBG dan juga praktik berbahaya serta memenuhi kebutuhan KB. Nah, di sini pendengar, Jamari Sakato merupakan NGO yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat beralamat di Jalan Singgalang 2, belakang Ibnu Sina, Gunung Pangilun, Kota Padang. Jamari Sakato didirikan pada tanggal 14 Juli 2004 di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, memiliki cita-cita dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dan pendengar, saat ini Jamari memiliki 4 program yang sedang berjalan. Yang pertama yakni respon dan juga kesiapsiagaan kemanusiaan di Pasaman dan Pasaman Barat, yang tujuannya adalah mengurangi angka kematian ibu, kemudian juga mengurangi kasus kekerasan berbasis gender, mendekatkan akses KB, lalu yang kedua adalah setapak, selamatkan hutan dan lahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan sebagai upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Provinsi Sumatera Barat. Lalu yang ketiga adalah building resilience yang bertujuan untuk membangun masyarakat Pasaman Barat yang tangguh bencana. Dan yang terakhir adalah mobile vaksinasi di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, pendengar, saya akan sapa narasumber kita di kesempatan kali ini melalui Zoom. Yang pertama, ini ada Dr. Lila Yanwar Mers, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Kita coba sapa dulu ini narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Lila. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Dr. Lila. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya, dokter? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah sehat. Kemudian ada sumber kita yang berikutnya, pendengar, ada Bapak Nuirman, selaku advisor advokasi pelayanan ibu dan bayi. Kita coba sapa juga. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Nuirman. Assalamualaikum, selamat pagi Tito, selamat pagi Bu Dokter, Bu Kadis. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Nuirman. Iya, sehat ya Pak Nuirman ya? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kita sekali lagi sampaikan kepada Anda, pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami bertanya di kesempatan kali ini dalam dialog khusus, dialog interaktif bersama Jamari Sakato, membahas terkait akses dan layanan kesehatan reproduksi ya, melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Baik, pertama saya ingin ke Dr. Lila dulu ini. Dokter, terkait kebijakan Dinas Kesehatan, masalah akses pelayanan KESPRO atau kesehatan reproduksi, juga masalah pelayanan yang berkualitas. Ini bagaimana? Bisa dijelaskan dulu, Dr. Lila, silakan. Iya, jadi memang untuk saat sekarang ya, kita tidak hanya menggerakkan untuk kesehatan bagi semuanya, tetapi juga adalah mulai mengelompok-kelompokkan faktor-faktor risiko yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Bagaimana kita mengelompokkan beberapa sasaran-sasaran, ibu, anak, kemudian lansia, ya, bayi, kemudian juga diantaranya adalah remaja, di mana tentunya adalah yang
yang menjadi persoalan sekarang adalah beberapa hal, banyak hal yang terjadi dengan tidak terlaksananya kesehatan reproduksi secara baik, baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan jika tidak optimal, kemudian juga pendidikan kesehatan reproduksi sendiri tentunya akan banyak sekali memberikan dampak yang cukup luas ya, diantaranya adalah mulai dari kesehatan ibu hamil, kemudian dampak-dampak yang terjadi pada ibu hamil yang terinfeksi dengan beberapa penyakit tertentu. Tentunya yang kita takutkan diantaranya adalah HIV, malaria, kemudian hepatitis ya. Nah, sehingga kesehatan reproduksi itu kita optimalkan dalam pelayanan mulai dari pemeriksaan ibu hamil yang berkualitas ya, seperti K1 itu wajib ketemu pada trimester yang pertama, kemudian harus konsul dengan dokter spesialis ya, kemudian ada K3 dan seterusnya sampai sekarang ada K6 karena harus ada 2 kali dengan dokter spesialis. Dan tentunya kita berharap bahwa setiap pemeriksaan ya, pada setiap pemeriksaan ibu hamil tersebut tentu juga kita lakukan screening ya, beberapa screening diantaranya adalah screening HIV, screening hepatitis, screening malaria, kemudian juga kita pastikan bahwa janinnya sehat, kemudian ibunya sehat ya, dan tidak terinfeksi, dan sehingga nanti kita juga berharap bahwa ibu dan janin sehat, anak melahirkan dengan baik, dan ini berarti outcome-nya adalah kita berharap penurunan kematian ibu, penurunan kematian bayi. Nah, di sisi lain banyak sekali juga terjadi akibat daripada ketidakmengertian remaja-remaja yang perempuan ya, terkait persiapan untuk menghadapi dirinya sebagai wanita usia subur, nanti kemudian dia akan menjadi calon pengantin, kemudian dia akan menjadi seorang ibu gitu ya. Nah, itu dari satu sisi satu rangkaian. Maka tentunya kesehatan reproduksi itu tidak bisa hanya masalah pelayanan kesehatan, tetapi juga adalah tentang edukasi. Kita juga bicara tentang edukasi. Seperti misalnya bagaimana supaya kita menghindari ibu hamil yang kurang energi kalori protein gitu ya. Nah, tentunya itu bermula dari anak remaja putri yang harus sehat dan tidak anemia. Dan itu juga bermula dari bagaimana pola makan anak-anak remaja dan sebagainya. Dan tentunya juga tidak hanya masalah kesehatan secara fisik, tetapi juga secara mental yang secara utuh, di mana kita ketahui bahwa anak-anak pergaulannya juga sangat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang negatif ya, misalnya berkumpul, kemudian nanti ada narkoba, ada seks bebas dan sebagainya ya. Nah, ini tentunya kita juga berharap kontribusi dari pendidikan, kemudian Kemenak ya. Nah, untuk itu Dinkes provinsi selain daripada memperkuat jejaring sendiri dalam jajaran kesehatan, mulai dari dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota sampai kepada puskesmas dan rumah sakit, kesehatan reproduksi sudah kita aktifkan melalui program kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga di puskesmas pun itu juga sudah dilakukan secara terpadu gitu, dengan adanya konseling, kemudian mengaktifkan buku KIA dan sebagainya. Jadi penanganan untuk kesehatan reproduksi itu kita sebut sebagai continuum of care, bagian daripada continuum of care. Jadi tidak bisa semata-mata di ujungnya aja. Nah, tentunya dalam hal lain yang perlu kita khawatirkan adalah saat ini terkait dengan pergaulan anak-anak, tingkat pengetahuan anak-anak. Jadi di jajaran kesehatan kami sudah melakukan itu. Kemudian untuk yang bersifat eksternal, melalui pertemuan-pertemuan dengan yang terkait ya, kami sudah bertemu dengan mitra-mitra untuk yang peduli dengan HIV/AIDS. Kemudian kita sudah ketemu dengan mitra-mitra yang peduli tentang narkoba. Kemudian kita sudah FGD juga dengan
Kemenak ya, sudah dengan Kemenak, sudah dengan perguruan tinggi juga sudah. Kita sudah ketemu sosialisasi dengan perguruan tinggi. Kemudian kita sudah menyampaikan bahwa termasuk juga dengan pesantren ya, kita harus punya akses ke pesantren dan untuk menyampaikan pendidikan-pendidikan tentang reproduksi. Karena mungkin masih ada ya stigma-stigma di masyarakat termasuk di pendidikan agama, jika kita menyampaikan pengetahuan tentang reproduksi itu dianggap tabu gitu ya, mengajarkan hal-hal yang bersifat pornografi gitu kan. Nah ini justru membuat anak-anak ini menjadi tidak paham, dan justru ini yang menjadi titik lemah kita gitu. Nah sebaiknya kita memang membuat mendidik remaja untuk dapat mengetahui secara mandiri yang mana yang disebut sebagai organ-organ reproduksi. Nah sehingga nantinya anak-anak ini akan dapat menjaga dirinya sendiri dan tentu dapat selanjutnya sampai nanti dewasa jadi juga paham yang mana yang haknya sebagai seorang wanita dalam memilih kesehatan reproduksi yang diinginkan, apakah itu terkait nanti dengan cara ber-KB, kemudian berapa jumlah anak, kemudian jarak anak itu perempuan itu harus mempunyai hak untuk memilih gitu. Nah memang kesulitan kita mungkin terkait dengan budaya kita di Minangkabau ya. Betul ya, kita matriarkat, tetapi memang pengaruh daripada keputusan suami, kemudian juga ikut nanti ninik mama dalam mengambil keputusan-keputusan ketika kemudian harus ada dirujuk dan sebagainya, itu menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri. Urung-urung buktinya jadi banyak gitu. Mau ber-KB juga suami kadang-kadang yang memutuskan gitu ya. Kemudian juga maaf ini mungkin kadang-kadang masih ada juga yang mengatakan bahwa rezeki anak itu ada dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Padahal secara kesehatan kita ketahui bahwa dengan semakin tua usia berarti organ juga semakin tua, termasuk rahim. Maka rahim yang tadinya mampu misalnya untuk memberikan supply kepada anak dengan baik, kalau ada bayi dan janin dalam rahim, dengan faktor usia juga mungkin supply-nya jadi berkurang ya, sehingga tentu akan berisiko kepada anak. Nah kemudian juga tadinya kontraksi rahim kalau umurnya masih muda mungkin baik ya, pasca persalinan itu kan semua pembuluh darah terbuka ya, maka ketika kematian akibat perdarahan pasca persalinan, kalau misalnya tidak baik kontraksi uterusnya, tidak kejepit pembuluh darah yang terbuka ketika melahirkan, nah itu yang menyebabkan kematian kalau usianya sudah di atas daripada usia reproduksi yang dianjurkan. Kemudian juga jarak persalinan. Nah, apalagi kalau seksual, nah itu rahim butuh pemulihan, dipaksa lagi untuk diisi lagi, kontraksi lagi gitu kan ya. Nah itulah makanya harus ada kebijakan-kebijakan daripada pemerintah dalam mengatur jarak persalinan, usia pernikahan, kemudian jumlah anak ya. Itu sebenarnya sesungguhnya memang melindungi ibu-ibu dari kematian yang sesungguhnya dapat dicegah gitu. Nah, beberapa di Kemenak di kabupaten kota, kita juga sudah koordinasi ya. Ternyata banyak juga yang sudah mengembangkan berkontribusi ya melalui penyuluh-penyuluh agama. Kemarin seperti di Kota Payakumbuh ya, ada 51 penyuluh agama yang melakukan inovasi dengan memberikan penyuluhan kepada catin 3 bulan sebelum pernikahan gitu. Maka kepada kita di kesehatan diminta untuk membekali, kami diberikan pembekalan Bu secara pengetahuan ya tentang kesehatan reproduksi dan apa-apa mesti kita berikan kepada catin gitu. Wah, kami langsung menyambut dengan baik yang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kami berjanji dengan Payakumbuh untuk datang sendiri membawa teman-teman yang bisa memberikan pengetahuan, kami yang datang ke Payakumbuh untuk memberikan pengetahuan tersebut. Nah, jadi Kemenak pun sudah proaktif sesungguhnya di beberapa kabupaten kota. Nah, kami juga sudah ketemu dengan Pak Kanwil ya untuk membicarakan bahwa kami ber-MOU lah dengan teman-teman Bapak Ibu dari Kemenak untuk bisa akses ke
pesantren-pesantren, karena juga reproduksi tidak hanya masalah kelahiran, masalah perempuan, tetapi juga masalah penyakit-penyakit yang akibat daripada ketidakmengertian anak-anak mengenai seksual. Mungkin sementara itu yang ya, jadi memang reproduksi dianggap selama ini adalah masalah perempuan saja, tetapi juga ternyata saat ini masalah laki-laki ya, karena ternyata kasus HIV banyak muncul dari kelompok-kelompok yang dari LSL ya, lelaki suka lelaki, dari kaum-kaum yang seperti itu, dan korbannya adalah anak-anak kita yang SMP gitu ya, yang SMA, yang kemudian diiming-iming dengan uang, lalu mendapatkan apa ya, semacam lingkungan baru ya. Nah, tentu ada karena mungkin ada kurang perhatian dari orang tua ya, kemudian ayah yang tidak memberikan profil yang baik ya, sehingga kemudian juga apa namanya, ini yang kemudian kita kembangkan kemarin dari sisi penyakit menular gitu. Jadi kesehatan itu memang sangat terkait satu sama lain gitu. Maka kami memikirkan sekarang programnya bagaimana supaya ini hadir Pak Nuwirman ya, terima kasih Pak perhatiannya. Nah, memang kami di Dinas Kesehatan Provinsi akan lebih banyak melakukan FGD ke depan, termasuk nanti akan mengundang beliau ya Pak Nuwirman untuk berbicara lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi, apa yang harus kami lakukan ini, strateginya, kemudian ilmu pengetahuannya ya. Nah, kemudian itu dari sisi keterlibatan eksternal, kami sudah gandeng untuk yang terkait dengan masyarakat, swasta juga, termasuk mitra, termasuk Kemenak ya. Kemudian juga dari sisi alat kesehatan ya, kami melibatkan Objin ya melalui POGI, kemudian untuk sisi pemeriksaan juga kami peningkatan kapasitas teman-teman ya, kemudian juga untuk deteksi dini ya. Deteksi dini di puskesmas sudah mampu melakukan screening untuk pencegahan kanker ya, pencegahan kanker. Dan kami juga sudah ketemu dengan kelompok ibu-ibu hebat ya, yang bergabung dengan, saya lupa namanya, tetapi kelompok-kelompok kanker ya, yang isinya memang penderita kanker semua. Yang kanker payudara, kanker serviks bergabung, saling memberikan penguatan. Kami kemarin ketemu dengan beliau itu dan butuh dukungan dari kita, dan ternyata memang dengan melibatkan masyarakat yang peduli seperti itu ya, sungguh memberikan arti yang besar kepada penderita kanker serviks, kanker payudara, karena saling menguatkan, dan beliau itu merasa bahwa punya teman, dan ternyata life survivalnya jadi lebih bagus ya dengan berkelompok seperti itu. Mereka jalan-jalan, kemudian berkumpul, kemudian ngobrol, patuh terhadap pengobatan, kemudian ketika di kemo saling menguatkan. Mereka mengunjungi saudara-saudaranya sedang kemo, membawakan gift ya, membawakan makanan. Wah, ini luar biasa. Nah, kami Dinkes Provinsi juga mengajak kelompok-kelompok pemerhati perempuan yang seperti ini, dan kami support sekali, luar biasa ya, semangatnya luar biasa ya, dan tentunya edukasi malah lebih ngerti ibu-ibu itu ya. Kami sudah tahu obatnya apa, cara mengatasinya bagaimana, mengatasi mual bagaimana gitu ya, termasuk suportif keluarga gitu. Nah, jadi di samping pencegahan, melalui promosi-promosi, kita mengaktifkan promosi, kemudian kita deteksikan dengan baik, terapi dengan baik, kemudian pendampingan dengan baik melalui melibatkan semua sektor. Saya rasa itu kira-kira yang kami laksanakan saat ini untuk penguatan tersebut gitu. Oke, baik. Saya dengan siapa, maaf? Dengan Tito, dokter. Tito ya? Iya, dokter. Ya, baik. Tito ya, dari Dinkes Provinsi. Ya, mungkin. Terima kasih. Iya. Baik, dokter, ini saya dapat informasi kalau Dokter Lila ada kegiatan lain ya sebentar lagi ya, dokter ya? Iya, saya mohon maaf banget ya. Iya. Dempet-dempet ini kebetulan juga ada hal lain yang saya harus segerakan, tapi Bu Fio tetap mengawal ya. Baik. Dokter Fio akan membantu mengawal menghentikan saya. Beliau sebenarnya lebih paham daripada saya sih. Kita salah kebijakan aja. Baik. Mohon maaf Pak Nuwirman dan Bapak Ibu pemirsa semuanya di radio
terkait dengan Jemari ini ya, Iya. Kespro Jemari, sungguh luar biasa ya. Kami sangat apresiasi dengan kegiatan ini dan keterlibatan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terhadap perhatiannya terhadap kesehatan reproduksi. Mohon izin undur diri, mungkin ada Dr. Tio kalau ada tanya jawab dari masyarakat atau dari pemirsa yang hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Lila. Ini kita juga sudah senang ini. Dokter Lila sudah sedikit banyak memberikan penjelasan ini ya terkait akses dan layanan Kespro atau kesehatan reproduksi ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Baik, saya bergeser ini ke narasumber berikutnya di kesempatan kali ini ya. Ada Bapak Nuirman selaku advisor advokasi pelayanan ibu dan bayi. Baik, Bapak Nuirman masih bersama kami ya? Masih. Oke, baik. Pak Nuirman, tadi sudah cukup banyak begitu ya dijelaskan oleh Dokter Lila terkait masalah akses pelayanan kesehatan reproduksi, masalah pelayanan yang berkualitas bagaimana, kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri ini bekerja sama dengan beberapa sektor swasta, organisasi masyarakat, begitu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi. Sudah sedikit banyak lengkap lah begitu. Tapi ini mungkin masih ada dari masyarakat kita, Pak Nuirman, yang masih bertanya-tanya begitu ya terkait kesehatan reproduksi ini sendiri sebenarnya apa sih begitu, dan pelayanannya bagaimana sih? Mungkin ini bisa lebih detail lagi dijelaskan, Bapak Nuirman, silakan. Ya, terima kasih Tito. Selamat pagi Dokter Vio, sudah lama tidak bertemu. Iya. Sehat ya dok. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Kadinkes ya terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kalau kita bicara kesehatan reproduksi, sebenarnya kita tidak bicara terkait dengan perempuan saja, tapi ini bicara tentang kesehatan di mana laki-laki dan perempuan memastikan bahwa fungsi-fungsi reproduksinya bisa berjalan, dan tentu dalam tanda kutip ini penggunaan atau optimalisasi alat-alat reproduksinya juga digunakan secara benar ya, secara benar, secara sehat, kemudian tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku, terutama norma agama kan. Nah, untuk kesehatan reproduksi sendiri, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu mendorong adanya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat misalnya. Nah, itu salah satu pintu yang dibuka seluas-luasnya agar masyarakat, agar terutama remaja ya, remaja, baik remaja putri, remaja putra, itu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap kesehatan reproduksi. Jadi tidak hanya perempuan, tidak hanya bicara tentang menstruasi, tidak hanya bicara tentang bagaimana ber-KB dan seterusnya, tetapi remaja putra juga diberikan pemahaman bagaimana mereka berperilaku yang baik, berperilaku yang bermartabat ya terhadap jenis kelamin yang lain, sehingga potensi risiko yang dimunculkan oleh kesalahpahaman dan ketidakmengertian terkait dengan organ reproduksi itu bisa diminimal dari awal. Nah, oleh karena itu pelayanan reproduksi sesungguhnya itu bisa dimulai dari rumah tangga sendiri. Jadi tidak semata-mata diandalkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan ya. Oleh karena itu di rumah tangga bagaimana si individu mendapatkan pemahaman yang baik ya, pengetahuan yang baik, kemudian kapasitas yang cukup dengan sumber daya yang baik. Lalu mereka memahami bahwa kesehatan reproduksi itu menjadi sangat penting ya sebagai basis untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Jadi bicaranya tidak hanya hari ini,
tetapi bagaimana mempersiapkan generasi yang lebih baik. Jadi dimulai dari keluarga dulu. Nah, kemudian untuk pelayanan ya, selain mereka bisa mendapatkan pemahaman yang baik di rumah tangga, tentu hubungan interpersonal juga menjadi sangat penting ya. Iya. Bagaimana si remaja putra, remaja putri, mereka memahami standar, kemudian batas-batas pergaulan yang sehat, bahwa pergaulan yang tidak sehat juga potensial mendatangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk masa yang akan datang. Gimana Tito mau menyela? Oke, baik. Pak Nuirman, ini kan sudah begitu banyak ya informasi yang disampaikan begitu. Sebenarnya kita juga ingin tahu ini, Pak Nuirman, seberapa penting sih sosialisasi terkait layanan kesehatan reproduksi ini digaungkan atau mungkin disampaikan ke masyarakat kita begitu. Ini juga bisa disampaikan. Silakan Pak Nuirman. Iya, ini penting sekali Mas Tito, berkaitan dengan pemahaman kesehatan reproduksi ya. Bahwa pemahaman yang baik terhadap kesehatan reproduksi itu akan berpengaruh pada perilaku laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan yang pada gilirannya tentu akan berdampak pada perilaku mereka pada saat dewasa dan juga pada saat menjalankan fungsi reproduksi pada saat berumah tangga ya. Kalau kita bicara tentang fungsi reproduksi, tentu bicara tentang keturunan yang sehat, keturunan yang baik ya, dengan masa depan yang lebih baik. Nah, pelayanan-pelayanan seperti itu sebenarnya kan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan ya. Kalau kesehatan reproduksi itu diatur sedemikian rupa. Nah, misalnya di level tadi kita bicara di level individu kemudian interpersonal, sebenarnya ada di level komunitas ya. Level komunitas itu juga tersedia sebenarnya fasilitas sarana untuk memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi. Misalnya di posyandu remaja misalnya kan, lalu di pos pembinaan terpadu, serta upaya-upaya kesehatan lain yang bersumber daya masyarakat yang di beberapa sekolah itu juga ada, misalnya usaha kesehatan sekolah ya, kemudian ada kelompok-kelompok pemerhati, misalnya kalau di PKBI itu ada Cemara gitu, ceria masa remaja. Mereka berkelompok kemudian berdiskusi bagaimana mereka memahami kesehatan reproduksi dengan lebih baik. Nah, ini kesempatan ini sebenarnya mesti disampaikan ya, baik oleh saluran komunikasi di level desa, kemudian di kecamatan, di tingkat kabupaten kota, dan saya kira di provinsi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kadinkes, banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, termasuk kolaborasi dengan lintas sektor, kolaborasi dengan sektor swasta, dengan Kemenak ya, yang pada intinya adalah bagaimana memastikan kesehatan reproduksi ini bisa berjalan baik. Karena harapannya itu bukan sekarang, tapi bagaimana memastikan generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang lebih berkualitas. Oke, baik. Pak Nuirman, ini kalau berbicara faktor apa saja begitu yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, ini kita masuk lebih detail lagi, kira-kira bagaimana Pak Nuirman? Ya, senyum-senyum Dr. Pio ini. Nah, kalau faktornya banyak sekali nih Mas. Kalau dari perspektif kita ya, perspektif orang-orang yang bergerak di luar sektor pemerintah, tentu perspektifnya faktor utama itu adalah faktor sosial budaya ya, faktor sosial budaya.
Nah, orang ada kecenderungan di beberapa tempat itu ketika bicara tentang reproduksi, Ya. caranya tentang itu urusannya perempuan, itu urusannya tentang melahirkan, tentang Iya. tentang persalinan dan lain-lain. Nah, Mm-mm. ini tuh soal persepsi dulu. Oke. Nah, lalu misalnya ada juga yang melihat bahwa ketika remaja bicara tentang reproduksi, ini tabu gitu. Bicara tentang Iya. misalnya dalam tanda kutip nih, maaf nih, bicara tentang alat kelamin, kemudian Iya. konsekuensi terkait dengan alat-alat reproduksi itu Iya. juga dianggap tabu ya, Mm-mm. tabu Mm-mm. dan melanggar adat lah macam-macam gitu. Iya. Tapi bukan bicara porno, tetapi ini bicara tentang bagaimana memahami bahwa alat reproduksi itu dapat digunakan secara tepat ya, secara benar, secara bermartabat dan sehat gitu. Iya. Nah, itu faktor satu. Jadi hambatan budaya, hambatan tabu itu menjadi salah satu faktor pelayanan kesehatan reproduksi itu dalam tanda kutip agak terganggu. Mm-mm. Kemudian faktor lain adalah faktor ekonomi ya, ekonomi. Perekonomi ini ada kecenderungan juga bahwa kelompok-kelompok dengan ekonomi lemah atau katakanlah miskin ya, kelompok-kelompok, kemudian mereka jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, mereka tidak ikut dalam organisasi-organisasi di level desa dan seterusnya, itu juga cenderung tidak terlalu hirau dengan kesehatan reproduksi ya, tidak terlalu hirau dengan kesehatan reproduksi. Mereka akan lebih cenderung untuk beraktivitas berkaitan dengan usaha-usaha ekonomi yang menurut mereka itu akan lebih berkontribusi untuk perbaikan kehidupannya. Itu faktor ekonomi juga berpengaruh. Faktor lain yang berpengaruh juga ketersediaan akses ya, akses pelayanan. Di beberapa tempat, mungkin di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau dengan informasi, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh, lalu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat juga tidak tersedia, itu juga akan memiliki pengaruh ya, menjadi faktor penentu pelayanan kesehatan reproduksi itu tidak bisa dimanfaatkan, diperoleh oleh kelompok-kelompok yang demikian itu. Nah, faktor pendidikan juga akan berpengaruh. Bagaimana orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik, tentu saja ini akan lebih mengerti ya, mengerti bagaimana mereka memahami kesehatan reproduksi. Itu berkaitan dengan faktor-faktor yang menurut saya menjadi sangat penting ya, ketika kita bicara tentang kesehatan reproduksi, Mas Tito. Oke. Ya. Baik, Pak Nuirman. Ini kalau misalnya ada masyarakat kita, ada pendengar kita juga yang ingin tahu, bertanya, kira-kira apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini mungkin sedikit banyak bisa disampaikan juga, Pak Nuirman, silakan. Ya, ini menarik ya. Hal-hal yang bisa dilakukan tentu pertama perlu disiapkan apa namanya ini, kalau kita menyebutnya itu voice ya, voice, suara gitu. Jadi pertama suara ini bagaimana si masyarakat, kemudian si rumah tangga, individu itu saling terbuka untuk berkomunikasi. Itu pertama kan. Oke, baik. Jadi kalau komunikasi tidak terbuka, maka ada kecenderungan tidak saling dapat memahami masing-masing ya. Nah, kalau di apa namanya, di sosiologi, ilmu sosiologi itu, kenapa terjadi kekerasan misalnya, kenapa terjadi bunuh diri? Faktornya itu adalah salah satunya keterbukaan informasi itu di antara para pihak. Dan tadi kita menyebutnya adalah hubungan interpersonal antara individu dengan individu. Nah, oleh karena itu informasi yang tepat itu dapat menjadi bagian yang bisa dimulai untuk memastikan bahwa orang-orang lebih
paham tentang kesehatan reproduksi. Mm-mm. Kemudian bagian yang kedua, tentu saja di level masyarakat juga ya, bagaimana norma-norma yang positif, kemudian dukungan-dukungan tradisi yang melindungi sesama itu juga dimunculkan, sehingga upaya-upaya yang terjadi terkait dengan kekerasan berbasis gender, katakanlah begitu, yang berpotensi pada pada terganggunya kesehatan reproduksi, ini juga dapat dihindari. Nah, kemudian yang lain tentu saja berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi ya. Tentu ini akan dimulai dari fasilitas tingkat pertama, fasilitas kesehatan primer, di mana fasilitas ini tentu akan lebih responsif, kemudian memberikan respon yang baik terhadap kesehatan reproduksi. Ya. Oke. Ya, saya kira demikian, Mas Tito. Oke, baik, Pak Nuirman. Ini kalau sedikit kita membahas terkait hambatan lagi, tapi ini lebih ke akses pelayanan reproduksi. Biasanya hal-hal yang menghambat itu apa-apa saja sih, Pak Nuirman? Kalau untuk masalah akses pelayanannya begitu. Ini pertanyaannya ke Paskes ya? Iya. Kalau ke Paskes, ya macam-macam nih Mas Tito. Iya. Ya, kalau hambatan di Paskes itu kan macam-macam. Iya, Tapi iya. Kalau kita bicara pelayanan, biasanya hambatannya itu berkaitan dengan misalnya tidak dipahaminya persyaratan pelayanan oleh calon penerima kesehatan reproduksi ini. Jadi kalau mereka tidak mengerti dengan persyaratan atau mereka merasa berat dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Paskes, tentu ini juga menjadi satu hambatan ya. Kemudian pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini biasanya juga menjadi salah satu hambatan yang mengganggu bagi misalnya kasus HIV ya. Ada kecenderungan dengan mekanisme dan prosedur yang disediakan oleh fasilitas kesehatan, orang-orang yang ingin memeriksakan itu ada rada malu, ada rada sungkan, kemudian ini aib dan lain-lain. Nah, kemudian yang lainnya juga berkaitan dengan waktu pelayanan misalnya. Nah, waktu pelayanan kalau biasanya pelayanan di FKTP itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan ada kecenderungannya di pukul 8 sampai pukul 12 ya, atau pukul 2 paling telat gitu. Nah, kebanyakan kan adik-adik kita, remaja putra, remaja putri yang ingin berkonsultasi, mendapatkan pelayanan kesehatan di Paskes tingkat pertama itu, itu berbenturan misalnya dengan waktu sekolahnya, kan? Iya. Bersamaan dengan waktu mereka kuliah dan seterusnya. Jadi ada konflik waktu di situ. Nah, lalu mungkin ada pengalaman misalnya terkait dengan perilaku penyedia layanan ya, yang mungkin pengalaman mereka sebagai remaja yang ingin berkonsultasi, mungkin mereka merasa tidak mendapatkan perilaku yang baik misalnya ya. Ada yang nyinyir atau ada yang nyelekit dan lain-lain. Pegawai di FKTP itu bagi mereka juga satu hambatan tersendiri. Saya kira banyak sekali hambatan ya, kalau kita bicara hambatan. Tapi kalau kita bicara perbaikan, tentu kita bicaranya tidak hambatan ya. Tapi bagaimana melakukan perbaikan, misalnya penyesuaian waktu, bagaimana menyiapkan media komunikasi, informasi, edukasi yang lebih mudah dipahami, kemudian bagaimana menyiapkan informasi terkait prosedur, mekanisme layanan yang
lebih mudah, lebih Iya. murah, lebih enjoy ya. Iya. Termasuk misalnya diskusi pembelajaran tentang kesehatan reproduksi yang menggembirakan ya, tidak saling mempersalahkan laki-laki kah, mempersalahkan perempuan kah gitu, itu tidak diperlukan. Jadi mungkin bicara depannya tidak bicara tentang hambatan saya kira, jadi lebih pada bagaimana kita meningkatkan akses untuk ke pelayanan kesehatan reproduksi ini lebih bisa terjangkau, yang lebih murah ya, lebih murah, kemudian lebih edukatif gitu, dan nyaman bagi yang akan menerima layanan. Oke, baik. Pak Nuirman, kalau masalah akses pelayanan Cashpro ini kira-kira di mana saja ini bisa didapatkan begitu, Pak Nuirman? Nah, ini sebenarnya Dr. Tio ini bisa lebih clear ya. Tapi kalau ya pelayanan kesehatan tentu di ini ya, di pelayanan kesehatan yang sudah disediakan, yang tersedia ya. Yang tersedia, oke. Atau misalnya pada pelayanan kesehatan individu seperti praktek mandiri bidan ya, di usaha kesehatan sekolah kalau ada penanggung jawab pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi ya, dalam tanda kurung juga perlu memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kalau tidak berwenang dengan mulai dari puskesmas bisa klinik ya yang menyediakan pelayanan itu sampai ke fasilitas kesehatan rujukan. Saya kira itu banyak tempat-tempat yang disediakan untuk pelayanan kesehatan reproduksi ya. Tapi sekali lagi karena bicara kesehatan reproduksi mungkin tidak semata-mata kita bicara terkait dengan pelayanan klinis, tapi juga pelayanan psikologi dan sosial yang tersedia di beberapa tempat ya, beberapa NGO juga saya kira di dinas kesehatan, hampir semua dinas kesehatan kita sama dinas pemberdayaan perempuan ya, itu juga memiliki fasilitas untuk memberikan pelayanan edukasi, kemudian pelayanan penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan reproduksi. Oke. Baik, Pak Nuirman, ini kan kalau kita berbicara terkait kesehatan reproduksi, tadi Pak Nuirman juga mengatakan banyak dari masyarakat kita yang masih menganggap bahwa ini adalah urusan wanita, begitu ya. Kemudian hal-hal yang seperti ini kalau dibahas akan tabu dan lain-lain, begitu. Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat kita jika berbicara terkait kesehatan reproduksi ini? Karena kita tahu sebenarnya kalau berbicara terkait kesehatan reproduksi ini, jika kita paham jelas, paham betul terkait hal ini sangat penting nantinya ke depan, begitu. Ini bagaimana, Pak Nuirman? Ya, seperti di awal, kita dapat memulainya dari rumah tangga ya. Jadi ketika bicara tentang kesehatan reproduksi itu ada kesempatan bagi semua keluarga untuk memulai pemahaman terhadap kesehatan reproduksi itu dari rumah tangga. Tentu sesuai dengan karakter anak, kemudian sesuai dengan umur anak dan seterusnya. Jadi banyak hal ya, perilaku orang tua juga menjadi bagian penting sosialisasi pemahaman terhadap kesehatan reproduksi. Itu dimulai dari situ dulu. Nah, kalau sebenarnya tabu-tabu itu kan dibentuk oleh opini ya. Opini. Jadi opini itu sebenarnya kan bisa dirubah. Merubah opini itu dapat dilakukan dari rumah tangga, kemudian bagaimana rumah tangga dengan rumah tangga yang lain itu membangun opini yang sehat terkait kesehatan reproduksi. Nah, mulainya dari situ. Nah, hambatan-hambatan ini terutama yang hambatan sosial budaya itu ya, memang munculnya itu dari pemahaman ya. Kalau pemahaman sudah lebih baik terhadap kesehatan reproduksi, maka
orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik ini tentu akan membangun realitas baru bahwa soal bicara berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini bukanlah hal yang tabu gitu. Jadi dimulai dari rumah tangga dulu. Nah, kemudian di level masyarakat seperti tadi, kelompok-kelompok masyarakat di desa, di nagari itu dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi sosial yang ada di situ ya, fungsi modal sosial seperti ada posyandu, kemudian ada kelompok-kelompok PKK dan lain-lain yang bisa menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi terhadap informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Oke, baik. Pak Nurman ini kembali membahas terkait pelayanan kesehatan produksi ya. Nah, kalau kita lihat Pak Nurman, pelayanan kesehatan reproduksi atau pelayanan Kespro ini di beberapa layanan memang sudah cukup baik begitu ya. Tapi bagaimana idealnya begitu Pak Nurman untuk masalah pelayanan kesehatan produksi yang benar-benar baik dan efisien kepada pasien begitu. Ini bisa dijelaskan juga secara umum Pak Nurman, silakan. Ya, ini sangat kompleks ya kalau kita bicara tentang mutu layanan ini. Kementerian Kesehatan sendiri baru sedang membahas rancangan peraturan pemerintah untuk mutu layanan. Jadi, nah oleh karena itu ini sesuatu yang tetap diupayakan. Jadi bukan berarti tanpa RPP itu pelayanan tidak bermutu. Tapi organisasi profesi, kemudian Kementerian Kesehatan sudah memiliki banyak pedoman terkait standar mutu layanan kesehatan ya, terutama layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian layanan kesehatan reproduksi. Nah, terkait dengan layanan kesehatan reproduksi, sebenarnya sudah ada juga peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 ya, terkait kesehatan reproduksi, di mana di situ juga bagaimana layanan kesehatan memberikan kesehatan reproduksi secara bermutu dan bertanggung jawab ya. Pada intinya juga tidak bicara hanya berkaitan dengan organ reproduksi perempuan, tapi juga bagaimana kehidupan reproduksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kalau yang lebih terkini itu Kementerian Kesehatan kan juga mengeluarkan Permenkes 21 ya tahun 2021 itu berkaitan dengan pelayanan kesehatan masa hamil, kemudian persalinan, masa nifas dan keluarga berencana. Dan di situ mengoptimalkan bagaimana pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi itu diberikan secara bermartabat ya, dengan prinsip-prinsip privasi, kemudian keselamatan pasien. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, kalau di fasilitas pelayanan kesehatan itu faktornya juga sangat banyak ya. Kalau kita mengarah ke kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir, misalnya ada standar sendiri. Misalnya kalau di puskesmas itu ada standar PONEK ya. PONEK maksudnya ya, emergensi dasar. Kemudian di rumah sakit ada standar yang berkaitan dengan emergensi komprehensif, di mana rumah sakit didorong dapat menyediakan layanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu ya. Dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup, termasuk dokter spesialis ya yang on-site di sana, lalu dengan kesediaan sarana dan prasarana, kesediaan ruang perawatan, mekanisme komunikasi dan lain-lain yang memastikan bahwa layanan tersebut dapat berfungsi 24 jam sehari, kemudian 7 hari seminggu. Karena kalau
tidak ada layanan dengan standar begitu, maka ini kan potensial juga terhadap tadi bicara tentang kematian ibu melahirkan dan juga bayi ya, potensial sekali pada saat waktu tertentu mungkin dokternya berada di mana, kemudian fasilitasnya tidak cukup dan lain-lain. Nah, memang ada kasus misalnya di satu tempat ya, terjadi rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, tapi rujukan terjadi di hari Minggu, dokter spesialisnya cuma satu, dan kemudian sedang libur ke kota, maka tidak ada pilihan lain, si pasien dibawa ke rumah sakit rujukan yang lebih tinggi, tetapi karena jarak yang jauh, maka pasien tidak terselamatkan dalam perjalanan. Jadi menurut saya ini kompleks sekali ya. Dan, saya kira dinas kesehatan memiliki cara sendiri ya, cara yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan untuk melakukan ini. Ada kasus mungkin kita bisa cerita juga ya, kasus tentang ada pasien yang melahirkan di jalan ya, seperti yang terjadi informasi beberapa waktu yang lalu di Kapur 9 ya, Kapur 9 di Nagari Sialang itu. Sialang kemudian melahirkan di jalan. Kalau jarak dari Sialang yang lain itu Galugu itu saya kurang tahu ya. Itu nagarinya kan memang jauh sekali ya kan. Dan memang hambatan-hambatan seperti itu akan banyak kita temui di mana-mana ya, termasuk di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tapi memang sudah banyak inovasi bagaimana memastikan bahwa layanan kesehatan ini, terutama yang kesehatan reproduksi, kesehatan untuk ibu dan bayi ya, itu didekatkan ke masyarakatnya. Jika masyarakat berada di lokasi terpencil misalnya, maka disediakan fasilitas bidan desa atau disediakan rumah tunggu kelahiran yang mendekatkan pasien dengan fasilitas kesehatan yang berstandar untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu tinggi. Itu Mas Tifto. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Di beberapa tempat kalau kita bicara tentang kesehatan ibu dan bayi baru lahir ya, itu ada model juga misalnya edukasi gerai KIA di Alfamaret misalnya. Jadi Alfamaret gerai KIA itu dibuka, masyarakat datang untuk berkonsultasi, tenaga kesehatannya ada di situ, remaja putra ataupun remaja putri, mereka bisa mampir sambil belanja kemudian berkonsultasi dengan yang pada intinya kan aksesnya terbuka. Jadi disediakan akses. Mungkin suatu saat di Sumatera Barat atau di Padang tersedia misalnya mall pelayanan kesehatan reproduksi ya, misalnya gitu, seperti di Plaza Andalas misalnya ada pojok kesehatan reproduksi, tempat konsultasi gitu kan, atau misalnya ada di Transmart, tempat yang di mana remaja ramai berkunjung, kemudian diberikan kesempatan untuk berkonsultasi terkait kesehatan reproduksi. Saya kira keduanya sangat terbuka ya, inovasi-inovasi. Oke, baik. Pak Nuirman, ini karena memang waktu juga yang membatasi kita, Pak Nuirman bisa sampaikan closing statement atau poin-poin dari bahasan kita juga, sekaligus mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silakan Pak Nuirman. Ya, kalau saya kesehatan reproduksi bukanlah semata urusannya perempuan ya, tapi kesehatan reproduksi adalah kesehatan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membangun generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu statement ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nuirman sudah bersama di kesempatan kali ini dalam dialog interaktif, dialog khusus bersama Jemari Sakato. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berbincang lagi ya Pak Nuirman ya.
Salam sehat selalu Pak Nuirman. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kami akhiri dialog interaktif, dialog khusus bersama dengan Jamari Sakato, membahas terkait akses dan layanan kesehatan reproduksi. Dengan narasumber kita, pendengar, ada Dr. Lila Yanwar Mers, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Tadi sudah ikut bergabung ya dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat, walaupun Dr. Lila ada kesibukan tadi ya, jadi sempat meninggalkan diskusi, tapi tetap kami ucapkan terima kasih banyak. Kemudian juga ada narasumber kita, ada Bapak Nuirman selaku advisor advokasi pelayanan ibu dan bayi. Baik, pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikutnya nanti kita akan masuk dalam dialog bincang siang di kesempatan Lintas Padang siang nanti, pendengar. Kita akan membahas terkait libur sekolah. Ya, libur sekolah anak bermanfaatkah? Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Pendengar, ada Ibu Dr. Werdaneng CMSI. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.